tahu. Boleh sharing? Ada kendala apa mungkin? Kalau untuk progresnya, alhamdulillah sih sudah seperti yang di-listkan di grup itu sudah berjalan. Cuma yang untuk bagian tinggal untuk yang bagian buat kontennya saja. Untuk bahannya sudah ada, tinggal edit dan mungkin diposting. Untuk copywritingnya sudah ada gitu. Oke. Jadi tinggal eksekusinya aja sih. Karena mungkin kalau dari saya kendalanya hanya mungkin kendala waktu. Karena apa kebetulan di kampus sedang ada kegiatan yang hampir bisa dikatakan lebih dari 18 jam, jadi kesempatan untuk buka HP dan laptop sedikit berkurang, jadi tinggal eksekusinya saja, tapi tetap saya skill dikit-dikit gitu. Untuk bahannya sudah aman, insya Allah. Oke. Bahannya aman. Copywritingnya aman ya? Aman-aman, tapi sepertinya ya belum bisa dikatakan bagus sih, gitu. Gak apa-apa. Yang penting eh terpenuhi terpenuhi unsur AIDA itu sudah apa namanya? Sudah cukup dalam artian untuk sukses ya sertifikasi aja. Nanti kan bisa dalam prosesnya bisa terus kita evaluasi lagi, kita perbaiki lagi gitu kan masih bisa. Oke, overall overall selain pembuatan konten, ya, selain pembuatan konten, ada lagi mungkin kendala yang Mbak Firda temui atau poin mana dari berapa goals itu ya? Dari 12 ya, 12 poin goals itu yang eh, mungkin ada pertanyaan misalnya dari Mbak Firda sendiri atau ada yang masih dibingungkan. Sebenarnya kemarin itu saya mau tanya tentang copywriting sih di materi yang sebelumnya. Hmm. Kemarin itu. Jadi itu yang sedikit mengganjal itu begini. Kan copywriting itu kan antara kita membuat suatu tulisan untuk promosi itu menggunakan bahasa yang kreatif atau mengikuti tren seperti itu. Dan ada pilihan lain yaitu kita menggunakan copywriting langsung to the point gitu. Nah, Hmm. yang menjadi dilema saya adalah ketika kita terlalu fokus dengan tulisan yang kreatif atau tulisan yang keren, saya takutnya itu tidak bisa terdeliver ke para audiens gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung menulis to the point, apa yang kita inginkan langsung istilahnya tulisan yang raw gitu, Hmm. tapi terdengar seperti kayak tidak ada desire-nya gitu. Kira-kira bagaimana ya? Kayak gitu. Oke, oke, langsung langsung saya feedback ya Mbak Firda ya. eh jadi sebelumnya yang pertama, yang perlu kita pahami bareng-bareng adalah yang saat ini sedang kita latih sama-sama, sedang kita belajar sama-sama, yaitu tentang sebuah keterampilan yang kita sebut sebagai bagian the part of digital marketing, dan itu banyak sekali part of digital marketing. Salah satunya adalah copywriting. Oke, disclaimer di awal kemarin seperti juga saya mention bahwa khususnya di copywriting sendiri ini merupakan skill yang sifatnya dinamis, Pak Firda. Skill yang sifatnya sangat dinamis, skill yang sifatnya sangat fleksibel. Dan banyak hal faktor penentu kenapa konten apa namanya menggunakan copywriting ini lebih powerful atau kapan konten menggunakan copywriting ini supaya lebih dia hype gitu, dia naik gitu. Nah, kalau misalkan kita punya kegelisahan atau ya katakanlah kita ragu ya, kita mau pakai copywriting yang copy atau tulisan yang sifatnya katakanlah konteksnya to the point atau kita coba mainkan dengan ikutin tren-tren hook yang ada, misalnya kita riset dan seterusnya. Mana yang lebih oke? Prinsipnya,
Saya mau apa namanya share prinsipnya dulu ya. Selain bahwa prinsip dari copywriting itu adalah dinamis dan fleksibel, prinsip lainnya adalah it depend on, jadi tergantung pada kontennya yang pertama itu, dan yang kedua tergantung pada audiensnya, lalu yang ketiga tergantung pada ini tujuannya mau apa, mau apa dulu. Si konten ini dibuat tujuannya untuk apa dulu? Apakah untuk hanya share informasi kah? Tujuannya untuk memperkenalkan atau membranding atau mensosialisasikan tentang produk atau brandnya kah? Atau hanya ingin atau untuk storytelling kah? Menceritakan sebuah pengalaman kah? Atau em, anekdot atau semacam semacam konten-konten pada umumnya. Misalnya mulai dari POV, mulai dari unboxing, mulai dari momen ketika dan seterusnya. Apakah ingin ingin on point pada tipe konten yang dibuat itukah atau apa? Jadi kita perlu clear tiga itu dulu. Kenapa? Karena eh, nggak masalah sebenarnya. Jadi gini Mbak Fitri ya, mau pakai copywriting yang to the point atau mau pakai copywriting yang sifatnya mengikuti tren, on trend gitu ya, on trending, itu dua-duanya nggak masalah, nggak ada yang salah sebetulnya Mbak Firda. Nah, lebih powerful lagi adalah ketika kita bisa melakukan riset pada akun kita sendiri. Kita melakukan riset pada kompetitor misalnya. Nah, kalau kita riset pada yang lain, nanti ada dua hal yang akan kita temukan secara garis besar ya. Yang pertama, ini saya ulangi ya, kalau kita mau riset, katakanlah copywriting, atau kita riset konten milik akun lain atau kompetitor yang lain, itu secara garis besar kita akan menemukan dua hal. Yang pertama adalah pola copywriting yang mereka buat bisa kita coba duplikat, bisa kita coba modifikasi untuk kita. Satu. Dan itu works, berhasil. Kenapa? Karena memang polanya seperti itu. Atau bisa jadi yang kedua, bisa jadi untuk mereka cocok, untuk kita nggak cocok. Nah ini pengaruh faktornya lebih dari satu Mbak Firda. Bisa jadi faktor followernya, bisa jadi faktor eh, sudah lama atau enggak akun itu sudah berjalan. Faktor yang ketiga, faktor konsistensi. Bisa jadi mereka konsisten sehari sekali. Kita misalnya sorry, seminggu 3 kali misalnya. Perbedaan konsistensi. Atau sebaliknya, gitu. Jadi ada beberapa faktor. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Tulis aja. Bahkan bisa ada dua konten, dengan konten yang pertama dengan to the point tadi, menggunakan copywriting to the point, dan konten yang kedua menggunakan copywriting yang mengandung hook. Prinsipnya, dua-duanya harus ada headline. Itu prinsipnya. Dua-duanya harus ada headline, dua-duanya harus ada hook. Meskipun tetap pasti harus ada hook kalau bisa. Nah, nanti sebetulnya kalau misalkan waktunya kita adalah jangka panjang gitu ya. Waktu kita itu jangka panjang. eh Kita perlu ada untuk mengecek insight-nya, engagement-nya gimana. Kalau saya menggunakan konten ini, menggunakan copywriting yang seperti ini, dalam waktu 1 minggu, ada pertumbuhan nggak? Ini secara organik ya, kita bicara secara organik. Kalau saya ganti dengan konten ini, kemudian eh, apa konsisten, yang jelas secara konsisten, ada perubahan nggak? Entah jumlah followersnya atau jumlah likes-nya dan seterusnya. Di sisi lain, kita harus pahami bahwa jumlah likes, ini ya, jumlah engagement likes itu tidak sama dengan kualitas produk, gitu ya.
tidak sama dengan kualitas konten. Itu juga sama. Saya ulangi ya. Jumlah likes itu tidak sama dengan kualitas konten. Kenapa? Karena algoritma. Karena algoritma bisa jadi karena gini, Instagram itu boleh jadi kita bikin kontennya hari ini, 2 minggu lagi FYP misalnya, dia naikkan, bisa jadi itu muncul dan seterusnya. Dan ada konten yang bagus banget tapi jumlah like-nya sedikit, konten yang bermanfaat banget, konten yang banyak banget, konten yang bermanfaat itu, konten yang lucu juga banyak sekali, konten yang bagus. Apa parameter bagus? Parameter bagus itu ya tujuannya tercapai misalnya. Konten yang baik, konten yang mendidik banyak sekali. Nah, jumlah likes-nya juga variatif. Nah, bagaimana mendapatkan jumlah likes yang besar? Konsisten aja. Itu maksudnya. Kalau misalnya tujuan kita untuk mendapatkan likes atau mendapatkan follower, audience. Konsistensi. Karena nanti algoritma yang nanti akan menyampaikan ke mereka. Gitu ya. Jadi it's okay sebenarnya nggak masalah. Oke, ada feedback mungkin dari Mbak Firda? Iya, eh, alhamdulillah ya, tercerahkan gitu. Soalnya kadang itu eh, Heeh. waktu saya bikin caption atau copywritingnya itu ya meskipun saya masih belajar ya dan baru tahu ilmunya itu ketika ikut pelatihan ini gitu. Nah, selama saya bikin itu kayak ya ragu, takut, bimbang, minder semuanya di situ. Takut ini gimana ya kalau misalnya takutnya pesannya tidak terdeliver ke audiens gitu atau ke Hmm. istilahnya calon customer kita. Tapi kalau terlalu raw, gimana ya? Kayak takutnya itu nggak kelihatan berkualitas gitu loh. Nah, itu sih dan alhamdulillah ternyata bisa tergantung tergantung situasi ya. Intinya itu tergantung Betul. kontennya bagaimana gitu. Nah, ini Jadi, em, gimana? iya gimana gimana Mbak Firda? Oke, dan alhamdulillah terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat melegakan buat saya. Jadi saya nggak bingung-bingung soal copywriting gitu. Soalnya kadang saya tuh kalau upload konten itu suka kepikiran gitu loh, kepikiran sampai berhari-hari. Hmm. Kadang itu mikir kayak sebenarnya bisa nggak sih aku itu bikin konten. Istilahnya kan kalau bahan konten kan istilahnya sudah ada ya, karena kan saya Hmm. lingkupnya di kampus gitu loh. Pasti kan kontennya tinggal kegiatan mahasiswa, tinggal kita gimana ngolahnya dan eh, mengemasnya akan seperti apa, begitu kan? Sesuai apa yang disampaikan oleh para tentor dari hari pertama itu. Dan mungkin ini berkaitan dengan goals-nya yang nomor 11 dan 12. Hmm. Di nomor 11 itu goals-nya melakukan interaksi dan engagement dengan audiens, balas komentar, chat dengan calon pembeli, dan yang ke-12 mencatat interaksi hasil engagement seperti jumlah views, likes, dan comments. Itu. Eh, yang di sini menjadi salah satu kendala saya yaitu di nomor 11 dan 12 itu. Melakukan interaksi dengan calon pembeli dan mencatat interaksi hasil engagement. Karena 4 hari lalu saya upload, saya coba upload konten video em, dari kegiatan yang ada di kampus saya, itu jumlah view insight-nya itu sudah di angka 1.200 Hmm. gitu. Tapi like-nya cuma 23, tidak ada komentar. Jadi kan istilahnya saya tidak bisa melakukan yang di poin 11 dan 12. Oke, oke. Ada 2 poin feedback. Mungkin saya mau ngasih feedback boleh ya, Mbak Firda? Saya mau ngasih feedback sebentar. Jadi ada 2 hal, 2 poin, 2 insight. Insight yang pertama adalah soal yang pertama tadi, ya soal yang pertama tadi tentang
Kadang ada keraguan ketika kita mau bikin konten, entah kaitannya sama kontennya atau kaitannya sama copywritingnya. Ini sedikit overview aja, sedikit apa namanya mungkin boleh jadi saran gitu Mbak Firda. Kalau misalnya memungkinkan, halo, cek satu dua, cek satu dua, suara saya masih terdengar? Cek satu dua, suara saya masih terdengar Mbak? Iya, masih terdengar. Terdengar ya? Oke, tadi sempat nge-freeze soalnya. Oke, jadi yang pertama, kalau misalkan memungkinkan, boleh, ini sedikit tambahan saran aja kalau yang ini. Kalau misalnya memungkinkan, boleh dibuat semacam, atau Mbak Firda buat semacam eh, semacam validasinya gitu, atau semacam indikatornya. Artinya untuk akunnya Mbak Firda sendiri, untuk konten yang mau Mbak Firda buat gitu, atau konten yang nanti akan Mbak Firda publish ke dalam platformnya, ke dalam channel digitalnya. Misalnya, contoh, eh untuk upload konten gambar yang bisa dipublish ke dalam akun saya mau buat, saya pengen buat yang jelas satu, harus ada logonya. Dua, harus ada eh, nomor admin atau Instagram atau kontak admin yang tercantum di dalam kontennya, misalnya. Biasanya di bagian bawah tuh ada tuh. Udah dua itu dulu deh, misalnya. Atau dari segi isi dalam konten itu ya. Kemudian dalam segi warna, lebih bagus lagi kalau misalnya punya tema warnanya. Kan kemarin di bagian konten marketingnya punya, kalau bisa punya tema warnanya. Nah, atau punya tema desainnya. Kalau layoutnya kan bebas ya, kadang-kadang bebas kalau misalnya konten gambar ya. Atau warnanya deh, nuansa warnanya eh, boleh ditentukan temanya apa. Selama kontennya itu mengandung tema warna yang sesuai dengan saya, maka saya publish. Boleh kita pertimbangkan untuk kita publish. Gitu. Kemudian copywriting. Untuk konten yang sifatnya informasi atau berita, misalnya. Saya mau mau kayak gimana pun kontennya yang jelas harus faktual, kemudian harus ada sumbernya, kemudian harus ada call to actionnya misalnya. Ini contoh ya, contoh. Ketika copywritingnya sudah dibuat dan mengandung tiga unsur itu, berarti boleh dipertimbangkan untuk publish. Itu adalah eh, itu adalah mungkin yang bisa dilakukan supaya nanti kita bisa mencoba buat konsisten gitu. Karena kalau misalnya kita masih bingung-bingung, nanti malah nggak konsisten lagi, malah pengen upload nggak jadi, pengen upload nggak jadi gitu. Akibatnya ke sana, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya sama engagement. Ya, kaitannya sama engagement. Itu udah bagus ketika sudah ada engagement, Mbak Firda ya. Sudah oke ketika ada engagement. Nah, sekarang untuk suksesi. Jadi, kalau sekarang kita coba buat pakai POV kepentingan. Kita punya kepentingan bahwa nanti kita akan interview dengan asesor untuk sertifikasi gitu. Jadi kita bisa, jadi Mbak Firda boleh untuk semacam ngesetting, disetting. Boleh misalnya minta tolong ke teman-temannya atau ke mahasiswa misalnya untuk komentar di situ. Kemudian kita buat interaksi. Jadi semacam disetting gitu loh, Mbak. Ini yang pertama, kenapa itu saya sampaikan. Yang jelas itu ketika konteksnya adalah untuk kepentingan uji sertifikasi saja. Itu ya. Kalau kepentingannya untuk yang berkelanjutan, yang berkelanjutan, yang tidak ada hubungannya sama ujian sertifikasi dan seterusnya, tapi memang ingin kita mantapkan biar orang lain bisa komen, nah itu banyak hal yang bisa kita coba perbaiki, ya. Yang jelas satu, yang jelas yang pertama adalah
Kalau misalkan ada, kita bisa melihat insight, misalnya apakah sudah ada yang merepost, apakah ada yang save, gitu. Itu udah bagus. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa indikator konten kita bermanfaat buat mereka, buat audiens kita. Itu udah bagus. Kemudian, bagaimana cara mereka biar komen? Nah, boleh dipancing dengan caption, misalnya komen di bawah ini dan seterusnya, atau bikin konten khusus yang memang untuk memancing komentar, gitu. Giveaway dan beberapa contoh yang serupa. Kalaupun tidak ada komentar juga, artinya ini bukan bukan berarti salah secara 100% Mbak Firda. Bukan berarti salah 100%. Karena pada akhirnya memang kita kan nggak bisa ya mengatur mereka ya, mengatur audiens. Iya kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki di dalam internal manajemen konten kita gitu. Jika misalnya diperlukan, nah mungkin boleh mengganti ide kontennya misalnya, atau ganti jam tayang uploadnya misalnya, mengganti jam tayang uploadnya dan seterusnya. Itu akan berhubungan dengan ini nanti. Goalnya apa? Goalnya jumlah view ya, atau jumlah yang komen gitu. Karena ada beberapa yang lebih tertarik ketika yang lebih interest pada jumlah view, Mbak Firda. Kenapa? Yang penting informasinya itu bisa tersampaikan ke sekian banyak orang. Ada yang punya orientasi ke sana. Nah, untuk kasus tertentu atau untuk konten tertentu itu memang butuh ada yang memang butuh komen misalnya. Contoh kaitannya sama konten-konten giveaway atau konten kuis misalnya yang membutuhkan ya bikin kuis. Contoh bikin kuis yang mengharuskan audiens untuk menjawab. Nah, gitu. Misalnya gini, saran dong saran dong nama anak pertama yang inisialnya huruf A misalnya. Saran dong nama anak yang ada unsur pendidikannya misalnya gitu. Jadi kan mereka bisa ngasih feedback tuh. Itu yang dimainkan maksudnya. Itu ya sedikit feedback kurang lebih untuk apalagi misalkan jika dikaitkan dengan tugas asesmen. Nah, itu mungkin bisa dicoba. Nah, mungkin ada feedback lagi sebelum nanti kita masuk ke materi. Sepertinya sudah. Aman ya? Terima kasih banyak. Mungkin satu lagi terkait Boleh, boleh. dengan asesmen itu. Untuk pelaksanaan asesmennya itu kira-kira apakah langsung besok di hari Sabtu atau bagaimana? Untuk uji asesmennya itu sebetulnya schedule sudah terkirim ya di mana? Di grup Mbak Berda. Coba kita cek lagi ya. Oh iya, itu tuh hari Minggu. Nah, eh bukan bukan hari Minggu ya. Yang jelas hari Sabtu adalah sesi terakhir untuk materinya. Nah, untuk ujiannya kemungkinan besar mungkin hari Senin. Karena nanti disesuaikan dengan jadwalnya asesor. Nanti akan diinfokan kemudian ya di grup. Untuk jamnya juga sama, akan diinfokan. Gitu ya. Dan paling kalau untuk sesi interview kurang lebih ya setengah, paling lama 1 jam, nggak sampai 1 jam bahkan. Biasanya gitu. Nah, yang sering kali itu, ya itu tadi, kita paparkan hasil tugas asesmen kita paparkan, ini dapat dari mana, riset kata kunci dari mana, kemudian konten kita, kenapa kenapa kita bikin konten ini. Biasanya kan diminta untuk menjelaskan itu. Selebihnya ya mereka akan bertanya, asesor akan bertanya eh, teknis kepada kita. Gitu sih. Mungkin satu lagi ya.
Oke, nggak apa-apa. Eh, apakah Karena kalau di grup diem apakah ini ada Mbak Firda. kemungkinan? Iya, soalnya saya tuh lebih lebih mending itu saya ngobrol daripada di grup karena saya tuh butuh jawaban langsung gitu. Oh gitu. Iya, saya tidak bisa menunggu, saya tidak bisa. Mm-mm. Mungkin satu lagi. Apakah ada kemungkinan untuk tidak berhasil dalam interview dengan asesor itu? Pertanyaannya menarik, Mbak Firda. Selama 27 batch ya. Tapi faktanya begini. Tapi faktanya begini. Kalau kemungkinan itu ada, karena kan ujian yang namanya ujian kan, kemungkinan itu ada. Tapi faktanya selama berjalan 27 batch ini, sorry, 26 batch ini, ya jumlah pesertanya macam-macam ya. Mulai dari satu orang sampai beberapa orang, 20 orang dan seterusnya. Itu semuanya kompeten. Nah, mungkin ada juga yang begini, kompeten tapi dengan revisi. Nah, mungkin itu ada kompeten dengan revisi. Artinya ketika pada saat interview itu tidak langsung apa namanya tidak langsung lancar, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dari sisi tugas asesmennya sehingga perlu direvisi, kemudian nanti dikirim lagi. Nah, dikirimnya itu bisa lewat Google Classroom. Nah, ini nanti akan ada Google Classroom-nya, Mbak Firda ya. Ini nanti akan ada Google Classroom. Cuman kebanyakan kalau misalnya revisi itu tidak harus ke Google Classroom, bisa jadi ke WA asesor atau ke email asesornya. Jadi langsung komunikasi langsung dengan asesornya. Gitu. Cuman hasilnya tetap kalau misalkan seperti itu selama sudah direvisi berarti ya dia tetap kompeten gitu. Itu Oke. kalau di BNSP ya. Iya. Kira-kira ada ini nggak kayak apa sih yang perlu diperhatikan boleh dan tidak boleh Hmm. dilakukan ketika interview dengan asesor? Boleh dan tidak boleh. Oke. Kalau yang boleh ya, yang boleh karena kemungkinan besar itu adalah sesi Zoom ya. Misalnya Mbak Firda ada catatan gitu. Ada catatan atau ada intinya ada materi yang Mbak Firda catat atau ada yang dipersiapkan untuk menyampaikan asesmennya atau asesmennya di print out dulu sehingga nanti Mbak Firda lebih mudah atau dan seterusnya itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kan lewat Zoom ya, jadi nggak masalah. Kemudian yang kedua ini on cam, on cam. Ini diusahakan on cam karena dari sisi LSP itu membutuhkan dokumentasi gitu untuk berita acaranya gitu ya. Kemudian apa lagi? Hmm, Koneksi, memastikan koneksinya eh, apa namanya lancar sehingga nanti bisa dipersiapkan gitu Mbak Firda kira-kira. Oh ya, ada informasi ini kebetulan hari tentang jadwal asesmen Mbak Firda. Nanti begini, nanti mungkin bisa disampaikan Mbak Firda, boleh share di grup nggak apa-apa. Kalau misalkan belum bisa memastikan sekarang, sekiranya Mbak Firda ada sama Mbak Jasmine sebenarnya nanti ini akan saya tanyakan juga deh. Sekiranya antara Senin sampai Rabu, maaf, antara Senin sampai Rabu nanti itu ada waktu longgar jam berapa? Di waktu pagi, siang, sore. Jam berapa sampai jam berapa? Ada waktu free-nya dari pagi sampai sampai sore gitu misalnya. Waktu longgarnya. Kalau misalkan belum bisa memastikan sekarang, nanti bisa di cross check dulu di jadwalnya di kantor. Nanti bisa diinfokan di grup WA, Pak Firda. Karena sepertinya ada penyesuaian jadwal untuk asesmen gitu.
gitu ya. Kalau untuk jadwal, sepertinya saya di hari Senin dan Selasa oke. Kalau pagi sampai sore bisa saya ambilkan waktu luang di antara sela-sela jam kerja saya. Karena kebetulan untuk hari Senin dan Selasa masih belum ada event gitu karena dan di hari Rabu kebetulan ada event seminar MCPK di kampus. Jadi kemungkinan kalau di hari Rabu saya tidak bisa gitu. Jadi bisanya antara Senin dan Selasa. Sudah Oh, saya pastikan itu. berarti yang longgar Senin, Selasa, bisa pagi, siang, sore ya. Cek 1, 2, 3. Oke, saya ulangi Mbak Firda. Berarti Senin, Selasa, Senin, Selasa aman ya, cenderung aman ya. Aman. Senin, Selasa aman. Oke, sip. Kita catat dulu deh. Nanti kalau misalkan ada informasi-informasi, misalnya jadwalnya Mbak Firda gimana gimana, nanti kabarin aja ya. Oke, saya mau sharing materi ini dulu. Saya mau sharing materi ini dulu. Materi ini sebenarnya bagian dari apa? Bahkan ada ininya sendiri Mbak Firda. Ada ada skema sertifikasinya sendiri sebenarnya. Social media marketing, SEO spesialis. Nah, jadi itu ada BNSP-nya sendiri masing-masing. Kalau ini ya sedikit cuplikannya aja. Kalau Mbak Firda ngelihat di sini ada 57 slide, tapi nggak semuanya nanti yang akan kita bahas ya. Udah kepalang kepalang duluan ya, kebayang dulu. Tapi tenang, ini nggak semuanya kok yang di ini kan. Ya nanti ada poin-poin pentingnya aja. Oke, saya mulai. Jadi saya ngambil tajuk optimasi sosial media untuk bisnis dan personal branding. Nah, kenapa? Karena mau nggak mau, Mbak Fir, kita mau memanfaatkan digital marketing untuk aktivitas aktivitas branding, aktivitas selling, aktivitas apapun yang memanfaatkan digital, maka salah satu alat atau salah satu channel platform yang paling eh, paling powerful itu ya sosial media. Kenapa? Karena market ada di sana. Gitu. Kita mau pakai data yang mana deh? Pakai data tahun berapa deh? Sosial media itu selalu menjadi tempat di mana market kita berada untuk di dunia digital. Itu ya, untuk itu aman deh, untuk bagian itu. Bahkan setiap kebiasaan kita itu selalu setiap harinya, nyaris tidak ada waktu skip buka WA, skip buka IG, skip buka TikTok, itu nggak ada. Nah, jadi selalu selalu dimainkan. Kecuali ketika ada kendala pada gadget kita, misalnya kayak saya sekarang, HP saya ketinggalan di kantor, jadi saya nggak bisa buka Instagram misalnya di HP. Gitu. Ya udah, los aja gini. Misalnya begitu. Contoh. Jadi setiap hari aktivitas kita selalu eh, berkaitan dengan apa namanya sosial media. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak perilaku, baik mulai dari kebiasaan konsumen, kebiasaan customer. Jadi sebutannya apa ya? Sebutannya itu konsumen behavior. Ya, yes, konsumen behavior. Jadi
Setelah adanya digitalisasi ini, konsumen behavior itu juga mulai ada perubahan. Di mana mereka yang dulu kalau misalnya lagi lapar, ingin beli makan, ingin beli produk tertentu, mereka harus effort untuk ke sana, untuk menuju ke tempatnya. Misal. Sekarang sambil tiduran aja pesan makan bisa, makanan datang sendiri. Kita pengen kemana-mana sekarang bisa dengan pesan ojek online misalnya. Kita sekarang pengen bersihkan rumah misalnya, atau bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat tidur, bersih-bersih sofa. Males anu sendiri, bisa manggil orang. Banyak sekarang, baik itu produk maupun jasa yang menawarkan menawarkan ini, apa ya, take away, menawarkan bisa dipanggil gitu. Sampai seperti itu. Artinya ya, seberpengaruh itu sosial media. Sehingga kalau misalkan kita bicara digital marketing tanpa melibatkan atau tanpa mempertimbangkan bagaimana kita berkecimpung di sosial media atau kita membuat channel digital kita di dalam sosial media, apapun sosial medianya, maka ya nggak afdol, nggak valid digital marketing kita. Ini contoh, datanya pencarian Indonesia ya digital mainstream, di mana perubahan eh, perubahan digitalisasi atau kebiasaan-kebiasaan manusia. Bahkan sejak, wah ini yang luar biasa ya, sejak 2019-2020, kalau misalnya kita concern ya, sejak COVID yang dimana kita diminta untuk di rumah saja, itu justru sangat meningkatkan eh, Indonesian konsumen digital behavior gitu, meningkatkan konsumen digital behavior. Banyak banget kata kunci yang terbentuk di marketplace, kata kunci yang terbentuk di search engine kayak Google, kata kunci yang terbentuk di sosial media, banyak sekali. Screening time mereka lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, terlepas dari kita tidak bicara tentang ini ya, tidak bicara tentang apa namanya, wah nggak boleh sering-sering nih megang HP, nggak boleh sering-sering nih main sosial media, nanti nanti jadi mengganggu psikologis dan seterusnya. Terlepas dari itu, faktanya market kita ada di sana, sehingga kita perlu menggunakan itu sebagai salah satu strategi kita. Nah ini ya, meningkat drastis Indonesia di digital behavior ini. Sehingga kesadaran itu tadi membantu eh, meyakinkan kita bahwa media sosial yang kita gunakan itu perlu untuk dioptimize, untuk dioptimalkan. Optimize itu maksudnya dioptimalkan. Jadi nggak hanya sekedar untuk ya ibarat ibarat HP lah. Di HP itu nggak hanya sekedar untuk telepon, untuk WA saja, tapi juga bisa digunakan untuk mencari informasi, nyari resep masakan, belajar banyak hal baru dan seterusnya. Jadi sosial media itu bisa dioptimalkan. Salah dua atau dua poin yang menjadi tujuan dari mengoptimalkan dari sosial media kita, tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan interaksi. Interaksinya ditingkatkan, itu tujuannya kita. Supaya aktivitas kita atau bagaimana kita reach out customer itu semakin sering. Intinya kita semakin memperbanyak aktivitas interaksi kita pada calon pembeli kita, calon klien kita, calon audiens kita di sosial media. Itu tujuan kita. Kita ingin meningkatkan interaksi dengan mereka. Yang semula kita pasif, kita pengen lebih banyak interaksi dengan mereka. Makanya kita mempertimbangkan jumlah view, jumlah like, jumlah komen, jumlah save, jumlah repost, jumlah yang chat misalnya. Nah itu engagementnya. Yang kedua, meningkatkan impresi. Nah, pernah dengar mungkin impresi, Mbak Firda? Oh, ini ada Mbak Jasmine juga, welcome. Halo Mbak Jasmine, selamat datang. Iya, halo Mas. Oke, kita Mbak Jasmine langsung ini aja ya, langsung gabung ya. Ini juga Iya, baru kita mulai. bergabung dari tadi, Pak. Oke, mantap.
Kalau misalkan nanti Mbak Jasmine juga ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja ya. Oke, jadi meningkatkan interaksi dan meningkatkan impresi. Apa itu impresi? Apa itu impresi kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kesan, Apa? kesan. Kesan. Iya. Eh, First impression, kesan pertama. impression. Oh, alright, alright, alright. Bisa, itu bisa. Cuman kalau untuk konteksnya di sosial media itu lebih tepatnya adalah jumlah. Jadi kalkulasi. Misalnya jumlah insight-nya, jumlah yang mengunjungi kita. Apakah bisa dideteksi? Bisa. Kalau misalkan kita bisa melihat insight-nya. Meningkatkan impresi. Kasarnya meningkatkan audiens yang mengunjungi kita. Meningkatkan audiens yang melihat melihat konten kita, mengunjungi sosial media kita, jadi follower kita. Nah, gitu kurang lebih. Jumlah atau berapa kali konten kamu telah tampil di layar pengguna atau akun pengguna lain. Nah, itu impresi. Jadi semakin semakin sering konten kita itu muncul di di user lain, maka impresinya akan semakin tinggi juga. Nah, yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi ini algoritma impresi. Bagaimana cara kita memanfaatkan algoritma? Ya, kita bikin konten yang benar-benar relevan dan valid. Gitu aja. Lalu engagement. Engagement itu keterlibatan audiens terhadap konten di media sosial. Bentuknya kalau sekarang sudah variatif ya. Kalau dulu cuman like, comment, share. Kalau sekarang ada like, comment, share, save, ada repost, ada apa lagi? Apa lagi ya? Ada chat di DM misalnya, dan seterusnya. Macam-macam. Algoritma, ini teknologi di sosial media, ya, teknologi di sosial media yang menentukan konten mana yang banyak dilihat orang setiap kali para pengguna sosial media membuka feed atau wall mereka, gitu. Nah, di dalamnya itu sudah ada intinya ada teknologi menjadikan algoritma di masing-masing pengguna itu unik, Davirda, Mbak Jasmine. Karena ada AI-nya juga di dalamnya dan itu AI-nya udah deep learning. Ya, AI-nya udah deep learning. Artinya contoh sederhananya gini, kalau misalkan kita sering like atau kita sering menonton video tentang masak-masak misalnya, maka kita akan sering melihat konten-konten yang seperti itu. Mbak Firda sama Mbak Jasmine ngerasa nggak? Nah, itu adalah konten-konten yang biasanya kita sebut dengan FYP atau for your page gitu ya. FYP itu singkatannya for your page gitu. Kalau di TikTok, nah, prinsip sosial media. Ini akan saya agak sedikit percepat aja. Prinsip sosial media marketing, sosial media lah ya intinya. Kalau misalnya kita memanfaatkan sosial media untuk kegiatan aktivitas digital marketing kita, ya prinsipnya dua, sama kayak di awal dulu itu. Mau yang organik atau yang berbayar. Yang bagus gimana? Dua-duanya pakai. Yang jelas kita harus punya anggaran dulu. Kita harus punya rencana budgeting dulu jika misalnya kita pengen menggunakan yang paid. Kita harus punya tujuan. Goal kita apa? Kalau ingin yang paid, berbayar. Memanfaatkan aktivitas paid. Contohnya kayak iklan. Misalnya, kita punya produk atau kita pengen jualan kampus kita. Misalnya, kita ingin memperkenalkan kampus kita. Kita ada konten tentang PSBB, bukan PSBB, penerimaan mahasiswa baru, PMB misalnya. Kita ada konten penerimaan mahasiswa baru, gelombang pertama misalnya. Nah, karena kita punya goal untuk mendapatkan mahasiswa baru, maka
kita bisa memanfaatkan fitur paid. Organik juga dipakai. Tentu saja kalau organik wajib ya. Kalau organik itu wajib digunakan. Karena mau nggak mau harus konsisten terus organik pakai terus. Kalau yang paid ini harus ditentukan sama budgetnya, anggarannya, kemudian goalnya mau apa dan seterusnya. Secara teori, secara teori, jika misalnya kalau kita main sosial media as user kan nggak bakal mikirin kayak ginian. Kalau misalnya kita main sosial media as user sebagai pengguna biasa gitu ya, kita nggak akan mikirin rencana-rencana atau strategi yang akan kita lakukan gitu untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan kita sudah terjun ke digital marketing, maka kita harus mempertimbangkan perencanaan seperti ini. Contoh sederhananya, ini ada 4 langkah yang perlu 4 langkah perencanaan ya untuk kita mengoptimalkan sosial media. Yang pertama, jika misalnya kita baru nih, ya kita baru fresh new banget newbie banget, kita baru bikin bikin konten, bikin akun sosial media. Maka gimana strateginya? Bikin konten yang lebih banyak interaktifnya, bikin yang lebih banyak awarenessnya, bikin konten yang fresh, relevan, update, visualnya juga perlu dipertimbangkan. Kenapa? Algoritma suka sama itu. Audiens kita juga tertarik untuk melihat konten-konten yang sifatnya relevan, yang sifatnya update dan apalagi interaktif, ya interaktif. Itu kenapa itu dijadikan di langkah pertama dalam perencanaan atau dalam plan untuk mempercepat sebetulnya, untuk mempercepat supaya kita mendapatkan audiens sebanyak mungkin, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita lakukan dengan konsisten, ini ya, setelah dilakukan dengan konsisten, konten-konten kita yang sudah kita upload, kita evaluasi, kita kita trial error tentang konten-konten yang kita buat, kita cek, oh ternyata view-nya kalau konten ini segini, kalau konten ini segini, kalau yang apa namanya yang view-nya kontennya banyak itu kita coba naikin, kita coba perbanyak konten seperti itu misalnya. Kita bikin part 2-nya. Kalau kalau orang banyak yang suka kita bikin konten part 2-nya misalnya atau informasi yang serupa. Nah, itu terus dilakukan secara konsisten, perlahan perlahan ya. Itu akan bisa menumbuhkan karena ini adalah kita POV-nya organik, perlahan itu akan mendatangkan traffic ya. Mendatangkan traffic. Traffic inilah yang perlu dimanfaatkan untuk terkonversi menjadi follower, terkonversi menjadi follower. Follower juga bisa kita manajemen, bisa distrategikan untuk mendapatkan follower. Misalnya kalau follower official enak banget karena dia punya privilege, Mbak Firda ya, Mbak Jasmine. Kalau misalnya kalau misalnya official itu punya privilege, privilege-nya apa? Adalah yang satu minimal yang satu community sama mereka itu akan menjadi followernya atau bisa kita minta jadi followernya. Misalnya FIP Unikama. Nah, semua mahasiswa diwajibkan follow Instagramnya. Diwajibkan aja follow Instagramnya. Gitu. Kalau yang official enak. Kalau yang official karena ada community-nya di dalamnya. Beat algorithm. Beat algorithm itu artinya kita mencoba untuk bikin konten yang sifatnya bisa cepat mendatangkan engagement, bisa cepat mendatangkan impresi. Konten seperti apa itu? Contohnya misalnya kayak giveaway atau quiz-quiz atau sifatnya kita ngasih hadiah atau ngasih bonus atau ngasih beasiswa ketika audiens kita melakukan sesuatu sesuai instruksi kita. Misalnya instruksinya adalah dengan
Like, comment, share, dan tag atau mention 5 teman kalian di bawah. Kayak gitu-gitu. Aktivitas-aktivitas seperti itu. Nah, itu adalah aktivitas beat the algorithm. Eh, jangan di jangan pakai konten itu terus-menerus, jangan. Untuk momen-momen tertentu aja itu dipakai. Karena kalau terus-menerus pakai itu, algoritma nggak suka. Kita bisa di-ban. Gitu ya. Sekalipun kita punya uangnya. Nah, sekalipun kita punya uangnya, kita sudah ngebudget banyak. Lalu yang ketiga, improve engagement rate. Nah, improve engagement rate itu gimana maksudnya? Ya, kita improve, kita tingkatkan kualitas konten kita. Kita tingkatkan kualitas interaksi dengan audiens kita. Karena audiens kita itu ya perlu kita rawat. Kalau sudah masuk ke dalam kolam kita, ya perlu kita kasih makan, perlu kita rawat. Biar nanti dia jadi pembeli kita. Biar nanti dia jadi klien kita gitu. Kayak misalnya Mbak Jasmine dan Mbak Firda, ada murid-murid nih, ada mahasiswa nih. Ya dirawat. Dikasih informasi-informasi yang mereka perlukan di situ. Kalau kaitannya dengan konten ya, kasih konten-konten yang bermanfaat buat mereka. Informasi yang powerful buat mereka. Info beasiswa dan lain-lain misalnya. Nah, itu fokus pada kualitasnya. Di maintenance. Lalu kemudian yang keempat adalah ya call to action lah. Bahasa cepatnya itu call to action. Kita arahkan mereka buat apa namanya? Daftar. Kita arahkan mereka buat beli. Kalau misalkan kita mencantumkan produk atau jasa. Platform sosial media di Indonesia sendiri itu udah banyak banget sejak tahun 2000. Mbak Firda sama Mbak Jasmine pernah main sosial media Friendster mungkin atau Pet? Nggak pernah ya? Nggak pernah berarti berarti saya udah artefak nih udah. Saking tuanya ya, jadi artefak tuh. Saking tuanya. Jadi dulu tuh jadi platform sosial media itu mulai dari dulu ada namanya MIRC, ada namanya Yahoo Messenger, ada namanya kemudian BlackBerry Messenger. Dulu ada smartphone namanya BlackBerry. Pernah tahu BlackBerry? Nah, BlackBerry itu salah satu kayak 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 Apple, kayak iPhone lah kalau sekarang gitu. Jadi kalau punya BlackBerry udah terkenal, udah anak orang kaya dia. Nah, di situ ada sosial medianya yaitu BlackBerry Messenger, BBM. Ping ping ping. Itu dari sana dimulainya. Kemudian ada Kaskus, kemudian ada Friendster, ada Pet, ada Facebook, ada bergaul.com dan macam-macam sampai sekarang. Banyak sekali platform sosial media yang populer di Indonesia dari waktu ke waktu. Hanya saja, makin ke sini, awareness akan potensi digital marketing atau kita ingin memanfaatkan sosial media untuk bisnis itu semakin besar. Kalau dulu cuman sebagai eksistensi aja, kalau dulu cuma sebagai ya sosial media pada umumnya aja, gitu. Gitu ya. Yang jelas Instagram, Facebook, TikTok udah powerful lah dia. Ya, Instagram, Facebook, TikTok itu luar biasa masih. Nggak perlu pakai pakai sosial media macem-macem deh, nggak apa-apa. Atau cukup Instagram sama WA bisnis aja deh misalnya. Ya cukup. Kecuali kalau misalnya bisa di maintenance. Tuh, kalau bisa bikin TikTok, bisa bikin Reels, Instagram, Facebook, bisa di maintenance atau terintegrasi semuanya, itu bagus. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Konten video Reels yang diupload di Reels itu juga bisa otomatis diupload di Facebook jika misalnya sudah jadi satu, terintegrasi. Karena sama-sama dari Meta. Konten video yang dibuat juga bisa diupload
ke TikTok atau dari TikTok ke Reels karena dimensinya sama. Tinggal atur aja durasinya dan seterusnya. Jadi bisa saling terintegrasi. Bahkan sekarang sudah banyak fitur yang luar biasa. Tren sosial media 2026 ini juga penting. Karena saat ini perlu kita garis bawah ya. Yang pertama adalah platform video. Artinya konten-konten yang sifatnya kayak video pendek gitu, Reels, kemudian video pendek di TikTok, Short dan seterusnya. Itu luar biasa sekali impresinya, tinggi banget. Potensi untuk mendapatkan ribuan view itu tinggi ya. Artinya kalau misalnya teman-teman bikin iklan menggunakan format platform video, menggunakan format video pendek, maka potensi dia untuk dilihat oleh banyak user itu semakin tinggi juga. Faktanya begitu, ya. Faktanya begitu. Kemudian yang kedua, AI. AI ya teman-teman sudah tahu sendiri lah ya. Kita ada AI sekarang jadi bisa melibatkan AI juga di situ. Yang ketiga, nah, tren sosial medianya itu penuh dengan privacy. Gen Z sekarang ini contoh paling sederhana, contoh paling sederhana yang mungkin pernah teman-teman temui. Gen Z sekarang kebanyakan akun Instagramnya itu followernya banyak, followingnya dikit, postingannya nol. Itu privasi bahasa saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu mereka. Dan mereka juga bikin second account untuk begini, untuk begitu, dan seterusnya. Ada bahkan yang punya alter ego di dalam second account. Wah, macam-macam. Artinya kesadaran bahwa keamanan data dan privasi itu penting. Nah, itu target market kita juga sekarang arahnya ke sana. Sehingga gimana kita menyikapi ketika Mbak Firda dan Mbak Jasmine bisa menjaga amanah dari klien atau dari customer masing-masing, menjaga kerahasiaan yang misalnya disepakati ya oleh customer masing-masing, maka mereka akan ngasih trust ke Mbak Firda dan Mbak Jasmine. Mereka akan ngasih kepercayaan ke Mbak Firda sama Mbak Jasmine. Itu paling mahal, itu berharga banget trust itu. Kepercayaan dari audiens, kepercayaan dari klien. Ya, kita bangunnya susah itu kepercayaan itu. 10 tahun baru kebangun, tapi ngancurinya cepet, gak butuh setahun. Semenit udah hancur kepercayaan. Hati-hati. Kemudian peningkatan kolaborasi. Jadi kolaborasi antar platform. Jadi nggak harus fokus. Saya mau pakai IG aja deh. Saya mau pakai Canva aja deh untuk bikin konten. Saya mau pakai CapCut aja deh untuk bikin video. Enggak. Sekarang itu lintas platform sudah. Kolaborasi. Boleh pakai di combine, pakai Canva, pakai Figma, pakai CapCut dan seterusnya di combine asalkan hasilnya bagus nggak masalah. Nah, sosial media juga bisa digunakan untuk riset kompetitor, Mbak. Riset kompetitor itu gimana sih maksudnya? Riset kompetitor itu maksudnya adalah kita coba nyari tahu kompetitor kita itu siapa aja. Kalau kampus gampang ya, FIP. FIP kampus yang ada departemen atau fakultas FIP di Malang itu apa apa saja misalnya. Di data, akun sosial medianya ada nggak? Kalau ada, gimana konten-kontennya? Berapa followernya? Gimana impresinya? Gimana engagementnya? Gitu. Mereka bikin konten yang seperti apa ya? Gitu. Freelance, tentor, misalnya. Ada nggak ya akun Instagram freelance gitu yang ngetentorin ngetentorin SD, SMP, SMA misalnya. Pelajaran apa biasanya? Konten-konten apa yang dibuat? Kayak gitu.
Nah, ada tiga hal penting ya. Ada tiga hal penting dalam riset kompetitor di sosial media. Ini harus digarisbawahi. Yang pertama adalah teman-teman mengetahui standar konten di niche masing-masing. Ya, standar konten mereka itu seperti apa? Apa yang bisa diperbaiki? Jadi ambil yang positifnya aja. Kalau yang menurut teman-teman kontennya dari kompetitor itu masih bisa diperbaiki, nah teman-teman coba untuk dimodifikasi. Menemukan peluang konten yang bisa dibedakan, sekaligus mengetahui tren konten yang sedang FYP. Nah itu, menemukan peluang konten yang bagus kira-kira yang bisa saya pakai apa ya gitu. Nah kalau itu oke, setelah kita riset kompetitor, kita nanti bisa menentukan ini akun saya mau saya optimasi kayak gimana. Optimasi akun sosial media itu bisa mulai dari nama username-nya. Nama username-nya ini apa, Mbak Firda? Akun sosial medianya, yang ini, yang untuk produknya ini, untuk bisnisnya Mbak Firda itu, Hmm, atau officially FIP. ya, pakai official FIP. FIP Unikama gitu ya. Iya. FIP Unikama. Nah, berarti kompetitornya ya adalah akun-akun officially yang lain. Itu kompetitornya. Mbak Jasmine juga sama. Mbak Jasmine apa ininya? Nama nama Instagram untuk 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 bisnis freelance tentornya itu. Oh, belum. Tapi sebenarnya bukan freelance tentor produknya itu. Tapi Apa? namanya produknya kan produk digital yang e-book itu kan. Apa? Yang e-book. Oh, produk digital itu ya, sorry. Iya, Benar-benar. bukan tentor itu. E-book Bukan macam itu. jasa. Yes. Cuman mas, tapi udah punya IG-nya. Tapi saya punya IG lain. Tapi belum ada followernya. Makanya pakai itu. Tapi belum tahu mau pakai nama apa gitu. Masih mau cari nama. Nah, nah itu arahnya ke sana. Jadi riset kompetitor. Jadi coba cari eh, apa namanya kompetitor yang yang bisa ditemukan itu ya. Nama mereka akunnya apa? Atau boleh nyari di Google Trend misalnya kata kunci apa yang bisa dipakai untuk bikin username. Kenapa? Karena kalau di sosial media orang atau orang lain atau user lain bisa menemukan akun kita itu ada beberapa cara. Yang pertama, akun kita muncul di beranda mereka, homepage mereka. Betul nggak? Itu cara pertama. Kalau akun kita muncul di homepage mereka, terus mereka scroll, otomatis ya kebaca. Yang kedua, konten kita muncul di Reels, muncul di eh, pencarian atau search, muncul di situ. Nah, ini yang menentukan algoritma ya. Atau yang keempat, orang mencari lewat kolom pencarian, lewat kolom search. Mulai dari mencari nama, mulai dari mencari hashtag, kemudian mulai dari mencari musik atau audionya. Kita bikin konten pakai audio yang disediakan sama Instagram yang lagi trending. Ya, konten kita akan ditemukan juga oleh mereka berdasarkan audionya tadi. Gitu. Coba dicari gitu ya. Karena itu harus segera disiapkan. Oh iya, ngomong-ngomong soal apa namanya hari tadi ya. Tadi sempat saya tanyakan juga sama Mbak Firda. Mbak Jasmine, karena ada penyesuaian jadwal asesmen Mbak Jasmine, antara Senin sampai Rabu, ya antara Senin sampai Rabu, Mbak Jasmine ada waktu free kapan? Free-nya yang maksudnya yang gimana Mas? Maksudnya dari waktunya malam apa siangnya apa gimana? Kalau 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 pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sore dari jam berapa sampai jam berapa? Atau siang dari jam berapa sampai jam berapa? Saya itu kerjanya itu dari pagi
sampai malam kadang. Soalnya itu Hmm, kayak persesi-persesi gitu. oke. Itu yang jadi Karena apa oke, tadi sih? karena karena ini kan ada jadwal, ada penyesuaian kaitannya sama jadwal asesmen. Nah, nanti Oh, akan coba kita sesuaikan. Kalau misalkan nanti Mbak Jasmine belum bisa memutuskan sekarang, nggak apa-apa. Nanti ketika sudah clear jadwal free-nya kapan, mungkin 1 atau 2 jam gitu ya. Jadwal itu free-nya kapan? online atau Online, online. oh Sesinya online kok. kalau malam bisa? Apa nggak bisa? eh Apa nggak lebih baik apa-apa itu Senin? ini. Sebenarnya pagi sampai sore sih. Sebenarnya Oh, kalau bisa pagi sampai sore sih. Cuman nanti kalau misalnya opsi malam mau dituliskan nggak apa-apa, dituliskan aja dulu. Siapa tahu nanti ada ini. kalau Senin besok ya Mas maksudnya ya? Minggu depan ya berarti? Iya, iya. Senin saya nggak bisa. Selasa pagi, Selasa pagi, iya. oke nggak apa-apa. Nanti itu, jadi itu coba nanti dituliskan Selasa paginya nanti kira-kira jam berapa sampai jam berapa. Nanti saya akan bantu bantu provide ke LSP supaya nanti sama LSP bisa dijadwalkan nanti asesmen sama asesornya kapan gitu. Oh, itu berarti nanti yang hari Selasa itu apa namanya? Yang asesmennya yang PPT itu ya, PPT sama apa lagi Mas? Iya, yang PPT itu semua tugas-tugasnya itu. Oke, Jadi oke. makanya kalau target kita sebelum hari Sabtu, eh, ya kalau bisa hari Sabtu tuh deh, besok ya, besok Iya. sudah ada apa namanya, udah 99% lah kalau bisa, sembilan puluh Eh, persen udah semua itu dong kalau gitu. misalnya kalau saya kan produk digital ya, berarti juga menunjukkan produknya gitu apa gimana? Iya nggak apa-apa kalau ada ini nggak apa-apa. Oke, 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 oke. Saya itu sebenarnya udah buat Mas, tapi masih sampai bayar persona apa gimana gitu. Soalnya sekalian ngedit-ngeditnya terus sama sambil bikin produknya gitu. Jadinya makanya agak lama. Maaf ya. Oh gitu, gini gini Mbak Jasmine. Jadi untuk kepentingan apa namanya sertifikasinya ini, kalau untuk PPT-nya itu nanti bisa didahulukan aja, didahulukan Oh, yang tugas asesmen yang saya kirim di grup itu, iya. 12 poin ya kalau nggak salah itu Iya. bisa mencatut di sana. Terus kalau ada pertanyaan tentang tugas asesmennya itu poin-poinnya tentang tugasnya, ada Hmm, pertanyaan atau kebingungan itu boleh langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Tadi oke. kita juga sudah ngobrol sama Mbak Firda. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau misalkan ada ya tadi sih kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti bisa di ini. Apa lagi ya? Mumpung masih bahas tentang tugas asesmen. Oh iya, sebelum sebelum uji asesmen, Mbak Firda, Mbak Jasmine, ada beberapa berkas yang perlu dipersiapkan untuk registrasi. Ini saya spill dulu ya. Sudah pernah di-mention belum? Belum. Jadi ada beberapa berkas sifatnya ini ya, soft file aja. Di antaranya satu KTP, ya, KTP, kemudian ijazah terakhir, Ini bentuk soft file. iya soft file. Nanti bisa di scan aja ijazahnya. KTP, ijazah terakhir, terus kemudian CV, CV-nya ini berkaitan tentang ini atau gimana? kenapa? CV-nya ini hanya sekedar kayak profilnya kita atau gimana? Iya, profilnya Mbak Firda.
Itu nanti beberapa berkas untuk registrasi ya. Sementara ini mungkin itu dulu. Nanti akan di ini akan dikirim sama admin berkas apa aja yang nanti perlu disiapkan. Mas, kalau CV-nya CV bentuk kayak ATS gitu gak apa-apa kah? HVS, ATS, ATS Word apa maksudnya? Gimana? ya Word itu loh yang cuman hanya sekadar apa namanya? Bukan hanya kayak bentuknya tulisan aja kan biasanya ada yang CV yang Oh, satu. it's okay. Oh Gak nggak apa-apa. apa ya? Bebas Gak ya. apa-apa. Bebas. Ini kita nggak apply ke LinkedIn kok. Oh, oke. Gak Oke. masalah. Jadi yang jelas nanti bentuknya digital aja. Sementara itu dulu nanti mungkin ada tambahan dari admin yang nanti dia akan ngasih ngasih informasi berikutnya. Nah, kaitannya sama balik lagi kaitannya sama jadwal free tadi, mungkin bisa di kalau sudah ada ininya, udah ada fixnya free-nya kapan nanti boleh di-share juga di grup ya, supaya nanti kita bisa tahu nih free nanti bisa kita provide ke LSP. Itu Mbak Jasmine ya, Mbak Ya, Firda ya. kalau itu startnya jam berapa ya, Mas? Kenapa? Kalau pagi, Kalau pagi, dimulainya mm-mm. kalau Biasanya pagi, dimulai jam berapa? kalau pagi biasanya itu dimulainya jam 9 biasanya. Sampai berapa jam, Mas? Katanya 2 jam ya? Kalau durasi durasi interviewnya dengan asesor per asesi itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tapi nggak sampai 1 jam ya, 45 menitan lah paling lama itu. Oh, terus sambil apa presentasinya PowerPoint-nya itu ya? Yes, betul sekali. Presentasi itu nanti dipaparkan semua. Ini gimana dapat dari mana ininya. Oh iya ya, Mas. Oke. Itu ya kurang lebih ya. Termasuk juga nanti mungkin akan ditanya siapa nih kompetitornya misalnya. Kompetitor saya ini jadi bisa menunjukkan. Nah, kalau misalkan sudah menemukan kompetitor, Mbak Firda ya, Mbak Jasmine ya, di screenshot, taruh di PPT-nya. Ini kompetitor saya adalah ini, kompetitor ini. Setelah saya riset kompetitor saya ternyata dia punya apa aja, kontennya begini dan seterusnya. Sama Mbak Jasmine juga demikian. Contoh, nah ini ada parameter analisis kompetitor misalnya, yang bisa nanti dipaparkan. Parameter analisis kompetitor. Yang pertama itu ada username dan niche. Username, username ya namanya tadi. Oh ini ada dua ya, username dan nama akunnya. Ya sebenarnya sama aja. Username itu ini yang add apa gitu loh, yang add. Misalnya kalau Ibnu Academy kan saya contohkan aja ya. Saya contohkan aja. Kalau di mana? Nah ini kalau Ibnu Academy begini. Ini username @iblu.academy gitu misalnya. Kemudian nama nama ininya, nama nama Instagramnya lah. Kalau misalkan kita bisa bilang ya, ini juga dipertimbangkan karena kalau teman-teman melakukan pencarian di search ya di kolom search, maka yang muncul sebagai suggestionnya itu ya username ini sama namanya di sini di bawahnya, gitu ya. Kemudian niche kaitannya sama kategori. Education misalnya, produk education. Nanti ini bisa ditentukan, bisa dicari. Ketika kita sudah memilih Instagram mode bisnis, maka kita bisa menentukan apa namanya kategori kita apa, ya kategori kita apa. Terus kita perjelas di situ. Di bawahnya bisa dikasih link dan seterusnya. Usahakan juga ada yang namanya ini. Apa ini namanya? Highlight ya.
ada informasi yang bisa teman-teman sematkan dalam highlight. Nah, itulah kurang lebih. Oke, kemudian jumlah engagement. Jumlah engagement itu gimana maksudnya? Ya, gampang aja siapa di kompetitor kita ya. Ini punya kompetitor kita nih. Kompetitor saya ternyata untuk 3 konten terakhir, 3 konten atau 3 postingan terakhir milik kompetitor saya, jumlah like-nya adalah sekian, konten ini sekian, konten ini sekian, konten ini sekian. Jumlah yang komen, konten ini sekian, konten ini sekian. Misalnya begitu. Jadi dianalisis dari situ. Jumlah like-nya berapa, jumlah yang komen berapa. Kalau misalkan bisa dilihat jumlah view-nya, jumlah view-nya berapa. Kalau Reels tuh kelihatan kok jumlah view-nya berapa. Terus itu kontennya berupa apa? Konten edukasi kah? Atau promosi kah? Atau konten awareness kah? Atau konten tentang eh, informasi kah? Atau konten tentang berita kah misalnya? Begitu ya. Kemudian ini format kontennya. Format kontennya apakah dia Reels kah? Carousel kah? Foto kah? Jadi itu ketika kita mau riset kompetitor. Copywriting-nya gimana? Itu juga bisa kita inikan. Ada AI, jadi ada AI yang bisa membantu Mbak Firda dan Mbak Jasmine untuk melakukan analisis ini. Contoh misalnya kita bisa pakai ChatGPT untuk membantu kita menganalisis kompetitor kita misalnya dengan cara kita screenshot. Ini adalah akun Instagram, misalnya promnya ya, contoh promnya itu ini adalah Instagram milik kompetitor saya. Username-nya begini, jumlah engagement-nya begini, kemudian copywriting-nya seperti ini. Jadi itu dijadikan input di ChatGPT misalnya. Format kontennya begini, jenis kontennya begini. Nah, analisislah akun tersebut. Kemudian beri saya saran untuk mengoptimasi akun sosial media saya dengan produk yang sama dengan kompetitor itu. Nah, misalnya begitu. Kita minta AI untuk membantu kita ngasih saran gimana cara mengoptimasinya. Nah, itu mainkan, boleh. Gitu ya, Mbak Jasmine ya, Mbak Firda ya. Sampai sini clear nggak? Oke. Nah, misalnya kita coba ke teknis nih. Ke teknis, bagaimana mengoptimize apa namanya Instagram. Mulai dari profilnya yang dioptimiskan, call to action, ada CTA-nya, ada kontennya, ada engagementnya. Yang jelas yang pertama ya, pengaturan profil harus dijadikan publik. Itu yang pertama. Ada nggak akun Instagram bisnis, bukan 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 akun Instagram bisnis, akun Instagram yang sifatnya jualan tapi di privat? Ada nggak menurut Mbak Firda sama Mbak Jasmine? Akun jualan tapi di privat, udah pribadi, jadi bukan bisnis nih, Instagram pribadi, terus udah pribadi di privat lagi. Padahal itu akun jualan bisnis. Ada nggak? Pernah menemui nggak Mbak Firda sama Mbak Jasmine? Pernah Pernah. Betul, ada. Contohnya apa Mbak Jasmine? pre-love Apa? akun akun pre-love Aku, thrift gitu. Pre-love skincare atau thrift 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 gitu punyanya orang gitu. oke. Menurut menurut Mbak Jasmine, worth it nggak kalau misalnya jika produknya seperti produk pre-love gitu ya, atau thrift shop ya, itu di private. Bisa sih, malah jadi males gitu.
betul. Karena memang itu ada menurut menurut sebagian itu ada strategi di mana supaya untuk ngelihat kontennya mereka harus follow dulu. Jadi memaksa memaksa audiens untuk memfollow gitu. Tapi memang ada produk tertentu yang lebih baik di private untuk menjaring followernya. Contoh, contohnya itu misalnya ini ya produk orang dewasa ya, kayak kayak untuk istri misalnya baju-baju seragam dinas misalnya untuk ibu untuk istri atau untuk orang yang sudah menikah gitu. Sehingga itu di private supaya yang follow itu bisa kalau misalnya mau follow pemilik akun bisa dideteksi ini bocil atau orang dewasa nih yang nge-follow gitu maksudnya. Karena kan pakaian dinas kan bisa dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip kan ada yang begini-begini, begitu-begitu gitu. Atau mungkin mereka hanya ingin yang follow itu perempuan saja misalnya. Karena menjual produk memang khusus untuk perempuan misalnya. Jadi benar-benar diseleksi. Seperti itu ada memang. Karena produknya atau barang yang dia jual sifatnya terlalu niche. Niche, pernah dimention nggak niche? Tahu nggak niche itu apa maksudnya? Niche. Pernah dimention mungkin sama Pak Anas atau Mas Yusuf kemarin. Niche itu spesifik banget target marketnya. Target marketnya sangat spesifik. Gitu. Sama kayak sama kayak apa namanya? Apa ya contohnya ya? Obat deh, obat. Obat. eh, ada obat yang memang khusus untuk digunakan oleh orang yang mengidap diabetes misalnya. Obat yang memang khusus untuk mengidap orang diabetes. Jadi kalau misalnya kita nggak diabetes, kita tidak dianjurkan minum obat itu karena dosisnya keras, dosisnya tinggi misalnya, dan seterusnya. Nah, itu contoh. Jadi ada beberapa produk yang memang target marketnya niche, sangat spesifik gitu. Lalu kemudian menggunakan foto profil yang sesuai dengan bisnis, misalnya dengan logo brand atau produk yang dijual. Nah, kalau ada apa logonya boleh tuh dijadikan sebagai foto profil. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada boleh pakai eh, produk yang dijual atau identitas dari bisnisnya, ya identitas dari bisnisnya. Apa yang mencerminkan atau merepresentasikan bisnisnya itu, nggak masalah. Buat brand bisnis yang mudah dicari dan dikenal, misalnya dengan membuka coffee shop, gunakan keyword cafe atau coffee. Nah, kalau misalnya contohnya nih, kalau misalnya bisnisnya mau bikin coffee coffee shop misalnya, maka maka username atau nama brand atau nama bisnisnya itu bisa diawali dengan cafe atau coffee. Itu contoh. Tentu saja perlu dipertimbangkan seberapa banyak trennya. Ada nggak pencariannya gitu. Kalau kompetitor pakai apa nama ininya, nama username dan nama akunnya gitu. Sertakan tautan website online Anda pada bio Instagram. Jadi bio Instagramnya itu juga dilengkapi. Mulai dari pelayanannya, misalnya atau jenis produknya apa, atau link, informasi link misalnya. Kalau Mbak Jasmine bisa disematkan di situ. Link untuk beli produk digitalnya bisa disematkan di bio. Kayak gitu contohnya. Oke, ini ada gambaran nih. Ini penting nih.
ini buat informasi ya, buat gambaran aja. Bedanya IG dulu sama sekarang ya. Bedanya IG dulu sama sekarang. Dulu nih wah, pernah pernah pakai Instagram ketika logonya masih coklat gini nggak, Mbak Firda atau Mbak Jasmine? Pernah? Pernah. Pernah ya. Mbak Jasmine pernah? Dulu itu awal-awal Instagram itu sekitar 2000 2012 2013 kalau nggak salah ingat ya. Atau 2013 2014 itu kalau nggak salah. Nah, ini muncul. Oke, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan hashtag. Dulu itu semakin banyak hashtag semakin bagus, banyak yang nyari, banyak sering kita temukan di Explore. Tapi saat ini kita nggak usah banyak-banyak kalau mau ngasih hashtag. 3, 4 cukup, nggak usah banyak-banyak. Yang jelas ya, sediakan satu hashtag yang memang khusus milik brandnya Mbak Firda atau Mbak Jasmine. Contoh karena Mbak Firda official, karena Mbak Firda adalah official, pengen pengen jualin tentang kampus misalnya, bisa ditulis hashtag misalnya hashtagnya tagline kampus apa, misalnya eh Unikama Go Inter hashtag Unikama Go Internasional misalnya, contoh ya contoh atau apa gitu misalnya. Nah, biasanya official official itu punya tuh, tagline-nya apa. Begitu juga dengan Mbak Jasmine. Misalnya Go Produk Digital atau Go atau apa gitu tagline-nya. Atau kalau nggak belum punya tagline boleh tulis nama bisnisnya apa hashtag apa gitu. Nah sedangkan yang lain, nah itu kata kunci aja dimasukkan. Caption juga sama, caption. Nah ini kata dia yang pertanyaannya Mbak Firda. Dulu itu caption harus panjang biar detail, biar orang itu paham maksudnya gimana. Sekarang caption atau informasi copywriting itu bisa disematkan dalam kontennya, baik dalam bentuk carousel, baik dalam bentuk video pendek atau reels. Nah, caption itu sifatnya sebagai ini pelengkap ya. Caption itu sifatnya sebagai pelengkap. Suka atau tidak suka, faktanya Indonesia itu pernah masuk ke dalam peringkat kedua dari bawah kategori literasi membaca. Saya lupa nama penelitiannya apa. Yang jelas budaya membaca orang Indonesia itu kalau di penelitian ya itu masih di bawah standar. Artinya jarang banget yang suka baca. Faktanya seperti itu, suka atau tidak suka. Sehingga nanti bisa dipertimbangkan mau yang panjang atau yang pendek. Nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya. Mau panjang atau mau pendek, captionnya itu nggak ada salahnya. Yang jelas, sifat caption itu prinsipnya adalah sebagai pelengkap untuk kontennya. Jadi nanti bisa disesuaikan ya. Kalau memang di kontennya sudah proper, informasinya bagus, sudah di sana copywriting-nya udah masuk ke dalam konten itu sebagai carousel atau sebagai video, maka ya captionnya menyesuaikan. Gitu. Nah, ini juga dulu berpengaruh banget ini. Dulu itu ada jadwal upload konten, Mbak. Ada jadwal upload konten. Sekarang sebenarnya sebenarnya jadwal upload konten itu masih ada, ya, masih ada dan memang masih ada pengaruhnya. Artinya kalau misalkan Mbak Firda atau Mbak Jasmine bikin konten kemudian upload di jam tertentu,
ya di jam tertentu, potensi untuk mendapatkan view atau impresi tinggi itu ada, ya, ada pengaruhnya. Upload di jam tertentu itu ada pengaruhnya. Contoh misalnya, saya bikin konten, saya upload jam 6 pagi. Kenapa kok tinggi 6 pagi? Karena apa namanya? Saat aktivitas awal. Satu itu, dan yang kedua, ketika kita upload sebuah konten, algoritma itu tidak langsung mempush. Jadi ada waktu, entah 1 atau 2 atau 3 jam. Ada waktu di mana dia dipelajari dulu, baru kemudian di push ke akun-akun lain sehingga bisa dibaca sama akun-akun lain. Ada yang seperti itu. Tapi memang faktanya kalau kontennya bagus dan konsisten, maka potensi dia masuk ke dalam search itu juga tinggi. Karena di menu search pencarian konten-konten lama biasanya dimasukkan. Ya berapa hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu, tapi nggak lama-lama banget kok. Ya, nggak lama-lama banget. Kemudian, nah ini juga bisa jadi tambahan informasi nih. Ketika upload konten, ya, ketika upload konten, di bagian upload konten itu ada salah satu kolom yang bisa untuk Mbak Firda dan Mbak Jasmine isi, yaitu kolom teks alternatif atau ALT text namanya. Coba deh kalau bikin konten atau mau upload di Instagram atau mau upload Reels, ada kalau di ini ya, di mana? Pengaturan lebih lanjut kalau nggak salah, saya lupa. Ada teks alternatif, ALT text gitu. Nah itu kalau bisa, jika memungkinkan, diisi, ditulis. Ditulis dengan apa? Dengan kata kunci, dengan keyword. Sehingga potensi untuk dia ditemukan oleh orang lain itu tinggi. Kenapa? Karena kalau orang nyari di Google, dari Google ya, bukan dari sosial media ya. Kalau orang nyari informasi di Google, sosial media itu bisa dijadikan salah satu referensi yang bisa muncul, even di halaman pertama. Nah, ALT text itu fungsinya adalah untuk SEO-nya, untuk SEO-nya. Jadi biar bisa muncul, gitu loh. Kalau kita tulis apa namanya kata kuncinya itu bisa muncul. Nah, apalagi kalau konsisten tuh sering. Itu ya. Ada feedback dulu sampai sini, mungkin. Ada feedback atau ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Nah, itu. Jadi kaitannya dengan eh apa? Kaitannya dengan bagaimana mengoptimasi sosial media yang kita punya sekarang. Nah, secara garis besar untuk teorinya optimasi sosial media untuk sesi kita malam hari ini sebenarnya teman-teman intinya. Ya, yang jelas kita berharap Mbak Firda dan Mbak Jasmine itu satu bisa melakukan riset kompetitor melalui sosial media. Ya, bisa melakukan riset kompetitor melalui sosial media. Sekali lagi, apa aja parameternya? Nah, ini tadi. Bisa dicek namanya, jumlah adjustmentnya, kayak copywritingnya, kontennya seperti apa aja. Cukup 1 sampai 3 konten terakhir deh dari mereka. Analisisnya bisa pakai ChatGPT gitu. Jadi bisa tahu nanti seperti apa. Gitu ya, mungkin silakan ada pertanyaan atau ada feedback dari Mbak Jasmine, mungkin ada pertanyaan atau feedback dari Mbak Firda. Itu berarti kompetitornya cuma satu ya?
yang dicari. Jangan satu, kalau bisa lebih dari satu. Kalau bisa, kalau bisa tiga. Hmm. Terus habis itu tiga-tiganya dianalisis itu tadi ya. Betul. Sehingga nanti kita bisa dapat gambaran. Oh, ternyata kompetitor itu rata-rata begini ya strateginya. Boleh tanya sama Ray, kira-kira kalau hasil analisis kompetitornya seperti ini, strategi mereka gimana ya? Nah, ada nggak saran untuk kita, untuk saya? Ini kita tanya nih sama ChatGPT nih. Apa saran untuk saya ketika saya punya produk yang sama dengan kompetitor ini? Nanti dia akan ngasih kita saran dari hasil analisis tadi. Tuh itu. Kalau enak kalau ada ya itu tambah mantep kita analisisnya. Nggak hanya sekedar, tapi nggak kita kan kita coba kan kita analisis kan kita cari tahu dulu ini kayak namanya rata-rata like-nya copywriting-nya gimana. Nah itu di screenshot tuh, di screenshot. Taruh juga di PPT, ditaruh juga di PPT. Bahwa tugas-tugasnya juga sama. Itu ada lagi pertanyaan lagi? Kak, carousel itu apa ya? Carousel, apa itu? Carousel. Carousel itu jenis konten yang kayak gini. Nah, ini semua konten ini carousel. Jadi, carousel itu yang bisa kita slide, yang bisa kita geser-geser ke kanan. Nah, gini carousel. Gitu ya. Jadi bisa digeser-geser. Nah, terakhir tuh kalau bisa dikasih CTA carouselnya. Nah, ini misalnya geser ke kanan, ke kanan. Nah, ini kan informasi-informasi kan sudah ada di sini ya. Jadi di caption ini sebagai pelengkap saja. Oke. Nah, begitu. Itu Mbak Jasmine ya. Ada feedback mungkin? Kak, berarti kita juga menunjukkan apa namanya? Instagram kita berarti ya waktu nanti. Ya, betul. Amannya sih kita screenshot. Kita screenshot aja. Kalau misalkan kita diminta untuk menunjukkan ya kita tinggal tunjukkan. Berarti Yang tetap jelas, nggak menunjukkan apa namanya postingan-postingan ya. ya betul. Oke, oke. Yes, that's right. Ada lagi mungkin? Ada feedback lagi? Betul begitu ya. Nah, nanti bisa ditinjau apa-apa lagi yang bisa dianalisis dari mereka. Dari Mbak Firda mungkin ada pertanyaan lagi. Aman? Sampai sini nggak ada pertanyaan lagi? Baik. Oke, kalau begitu kita cukupkan ya untuk sesi kita pada malam hari ini. eh Semoga nih teman-teman bisa bisa menuntaskan tugas asesmennya. Kalau sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan khususnya terkait dengan tugas asesmen teman-teman bisa tanya aja langsung di grup gak apa-apa. Gitu ada Pak Anas juga ada Pak Yusuf juga di sana bisa di mention boleh. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan lupa Nuril. Masya Allah, materi malam hari cukup padat ya.
berdaging kata orang-orang mah. Semoga bermanfaat ya Kak Frida, Kak Jasmine, dan semoga besok kan hari terakhir. Jangan lupa buat penugasannya, semangat semuanya eh, untuk materi hari ini. Terima kasih ya Pak Nuril sudah menyempatkan waktunya nih sampai malam buat kakak juga nih sampai malam tetap bersemangat nih. Oke, untuk sesi malam hari ini dari kami cukupkan. Selamat beristirahat Kak Firda, Kak Jasmine. Sampai jumpa besok malam lagi di hari terakhir dan sebelum ujian. Oke, semangat. Terima kasih. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit dulu ya.